Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabiun. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ketut Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Lampung. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan modul 2.3 terkait koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching dalam konteks pendidikan bertujuan di mana pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak atau potensi tersebut agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Paradigma berpikir coaching ini bertujuan agar pengembangan kompetensi diri guru menjadi otonom. Yang dimaksud dengan otonom yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri atau self-direct, self-manage, self-monitor, dan self-modify. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkannya. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Berpikir terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Berusaha tidak menghakimi, mampu menerima pikiran orang lain, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching harus mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini yang masih diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee dalam membantu coachee untuk belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah proses kreatif. Melalui percakapan yang dua arah dapat memicu proses berpikir coachee dalam memetakan dan menggali situasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang selanjutnya, memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat dalam percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan. Kompetensi inti dalam coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Merupakan kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna ketika terjadi percakapan. Selanjutnya adalah kehadiran penuh atau presence. Dalam kehadiran penuh, kita harus mampu hadir secara pikiran, badan, dan hati selaras dalam melakukan
melakukan percakapan dengan coaching. Dalam pelaksanaan coaching yang harus dikuasai oleh coach terkait alur percakapan TIRTA. TIRTA merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hal utama yang dilakukan dalam percakapan yaitu yang pertama kali adalah tujuan awal, di mana kedua pihak antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang selanjutnya adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan. Rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk merencanakan apa yang akan dibuat. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab, di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching terkait kemitraan, proses kolaboratif antar supervisor dan guru itu harus bersifat konstruktif yang bertujuan mengembangkan kompetensi individu secara terencana, reflektif, objektif, dan informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik ini didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan atau pra-observasi, pelaksanaan supervisi atau observasi, dan tindak lanjut atau pasca observasi. Tahapan ini harus terjadi berkesinambungan karena dalam tahapan ini akan tumbuh proses supervisi yang berkelanjutan dan optimal dalam mengembangkan potensi setiap individu. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktek coaching, maka akan semakin terasah kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terdapat tantangan untuk menerapkan praktek coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktekkannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coaching. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan
pertumbuhan individu siswa. Dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses pelaksanaan coaching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama fokus pada coaching, rencana yang akan dikembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Juga 3 kompetensi inti yang penting dipahami dan diterapkan serta dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Jika semua keterampilan tersebut sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran juga akan meningkat pula. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognitif dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikiran dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid.